Ustadz Abdul Somad bongkarkan siapa sebenarnya Vladimir Putin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel The Boss Studio. Bagi anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun kepada anda yang tengah menonton video di dalam channel ini. Dan kali ini Lebas Studio tag satu video yang berjudul UAS bongkar siapa sebenarnya Vladimir Putin, guys. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Al-Manhaj. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Al-Manhaj dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Soviet berubah menjadi Rusia dengan Presiden Vladimir Putin. Putin Soviet tidak sedahsyat Rusia. pendahulunya. Oke. Dia masih mau meresmikan masjid bersama dengan Erdogan. Dia tidak mengusik Islam. Bukan berarti saya pro Putin. Dia tidak mengusik Islam, guys. Negara ini dikuasai oleh Uni Soviet. Presiden terakhirnya Gorbachev. Ada yang mengatakan Gorbachev itu orang Bandung. Nama aslinya Cecep Gorbachev. Orang Bandung. Oke. Kita tahu bahwa Uni Soviet komunis, ateis, sosialis. Ekonominya sosialis. Akidah agamanya komunis, tidak ada Tuhan. Di antara tokohnya adalah Karl Marx. Pemikirannya disebut dengan Marxisme. Mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang membuat Tuhan dalam pikiran. Kata Marxis, Tuhan itu, agama itu hanya opium, candu. Sama seperti orang kecanduan narkoba, begitulah orang mabuk agama. Tuhan tidak pernah ada, kata Karl Marx. Negara-negara jajahannya tidak boleh membaca Quran. Quran dibakar, ulama-ulama dihabisi, agama tidak boleh berkembang. Akhirnya datang Boris Yeltsin. Setelah itu tumbanglah Uni Soviet dan negara-negara tadi merdeka, dan Soviet menjadi kecil dan negara tidak sebesar dulu lagi. Ketika negara-negara jajahan Uni Soviet tadi merdeka, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kirgistan. Stan itu artinya bahasa Inggrisnya land, tanah. Orang Kurdi punya tanah namanya Kurdistan. Somad punya tanah namanya Somadstan. Tajikistan, Uzbekistan, Kazakistan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan merdeka. Apakah mereka ini menjadi komunis dan tidak beragama? Ternyata setelah negeri-negeri ini merdeka, anak-anak kecilnya hafal Quran. Wow. Ya, Masya Allah dulu, cerita belum selesai. Oke. Dari mana anak-anak ini bisa hafal Quran? Ternyata di dalam kamar itu malam-malam tanahnya digali. Digali pasir tanah di kamar itu. Lalu kemudian bagian atasnya ditutup pakai papan dan karpet. Anak-anak dimasukkan ke dalam, gelap, tidak dikasih lampu, menghafal Quran memakai metode talqin.
Guru membaca, murid mendengar. Uni Soviet berubah menjadi Rusia dengan Presiden Vladimir Putin. Putin tidak sedahsyat pendahulunya. Dia masih mau meresmikan masjid bersama dengan Erdogan. Wow. Dia tidak mengusik Islam. Oh, Bukan berarti saya pro Putin lalu. Dari 3 contoh sampel tadi, yang pertama Tunisia, yang kedua Uni Soviet, yang ketiga Turki. Ini akan masuk ujian akhir semester. Kesimpulannya adalah jangan takut dengan penguasa yang zalim. Tapi kami nggak bisa berceramah seperti Ustadz. Ceramah ini berat, biar aku aja. Sanggup kalian dibully? Sanggup kalian nanti upload tiba-tiba lebih banyak unlike, dislike? Sanggup kalian diserang oleh buzzer, caci maki, sumpah serapah? Kalian ngapal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idzas samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal biharu fujirat. Tidak melihat Quran tapi hafal Al-Quran. Gelap. Di tengah gelap itulah anak-anak itu menghafal Quran. Ketika tentara-tentara Uni Soviet datang, mereka diam, mereka sepi, mereka sunyi. Saat tentara tertidur malam, di malam itulah mereka mendidik anak-anak bertahajud dan menghafal Al-Quran. Terbukti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dideklarasikan negara pecah, Uni Soviet tumbang, berdiri Rusia, dan negara-negara kecil ini merdeka. Al-Quran sudah bangkit. Tidak ada yang bisa menghilangkan Islam dari suatu negeri. Kuncinya satu, lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi walau apapun yang terjadi di suatu negeri, sezolim itu pun penguasanya, selama lembaga pendidikan Quran masih ada, Allah masih akan menolong negeri itu. Demikianlah video daripada channel Al-Manhaj, guys. Wow, saya terpegun mendengar kata-kata daripada Ustadz Abdul Somad, guys. Dan rupanya suatu ketika dahulu Rusia ini dikenali sebagai Uni Soviet, yang mana kekuasaannya sangat luas, guys. Bukan saja di kawasan Rusia yang pada sekarang ini, tapi Afghanistan, Turkistan, dan memang luas, guys, pada waktu itu. Dan apabila Uni Soviet kalah, maka negara-negara yang pernah dijajah dahulu merdeka. Dan apa yang menarik di sini, kata-kata dari Abdul Somad ini mengatakan bahwa memang satu perkara yang sangat tepat sekali, guys, yaitu lembaga pendidikan Al-Quran. Sekiranya ada, maka Allah akan menolongnya, guys. Kata-kata Abdul Somad mengatakan bahwa apabila lembaga pendidikan Al-Quran ini ada, maka bantuan Allah itu sentiasa ada, guys. Dan ini jelas terbukti apabila Rusia, sekarang ini dikenali sebagai Rusia yang pada suatu ketika dahulu dikenali sebagai Uni Soviet. Dan apabila dia kalah, maka pengecilan wilayah itu berlaku. Walaupun pada sekarang ini Rusia kelihatan kecil, guys, tapi dalam peta dia masih lagi besar, guys. Intipati daripada video ini sebenarnya, intipatinya dalam video ini mengatakan bahwa jangan takut dengan penguasa yang kejam, tanamkanlah dalam diri itu Al-Quran. Insya Allah bantuan itu pasti ada, guys. Dalam video ini telah membuktikan bahwa Vladimir Putin sekarang ini pun dia bersifat terbuka. Dia tidak seperti pemimpin-pemimpin lain yang lebih kepada diskriminasi, guys. Sama ada diskriminasi kaum, diskriminasi agama, diskriminasi suku. Tapi Putin tidak berbuat begitu, guys. Dia mempunyai pandangan yang jauh. Sebenarnya penjelasan daripada Ustadz Abdul Somad dalam video ini saya sangat terpegun dan mendengar intipatinya yang sangat luar biasa, guys.
Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Labas Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini. Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.